Rapat Pleno KPU tetapkan 30 nama caleg DPRD Kota Probolinggo. Probolinggo CB News Indonesia. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Probolinggo telah menetapkan 30 calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Probolinggo untuk periode 2024 hingga 2029. Penetapan ini dilakukan melalui pleno terbuka di Hallroom Orin Kota Probolinggo, yang dihadiri oleh Forkopimda, Ormas, dan seluruh perwakilan partai politik, Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024 sore. Ketua KPU Kota Probolinggo, Ahmad Hudri mengatakan, penetapan dilakukan paling lama 3 hari setelah adanya surat dari Mahkamah Konstitusi MK, nomor 2384/HP10 tanggal 4 April tahun 2024, tertanggal tanggal 29 April tahun 2024, mengenai jawaban atas permintaan data rekapitulasi permohonan PHPU tahun 2024. Penetapan yang dilakukan dengan adanya pleno secara terbuka ini dilakukan maksimal 3 hari setelah adanya surat dari MK. Jika dihitung surat dari MK pada tanggal 29 April 3 hari setelahnya, yaitu hari ini, jelas Hudri. Pasca dilakukan penetapan, caleg terpilih wajib menyerahkan LHKPN paling lama 29 hari ke depan. Jika tidak, pelantikannya tidak bisa dilakukan atau tertunda. Hasil penetapan mayoritas tidak jauh berbeda dengan hasil perhitungan dari tingkat TPS hingga tingkat kecamatan sebelumnya. Sebelumnya para caleg hanya menghitung secara mandiri berdasarkan rekapitulasi tingkat kecamatan, untuk saat ini ditetapkan secara sah, tegas Hudri. Berikut adalah nama-nama 30 caleg terpilih beserta perolehan suara dan partai politik masing-masing. 1. Dapil Kota Probolinggo 1, Kecamatan Kanigaran alokasi 8 kursi. Haji Amir Mahmud Partai Golkar 3.827 suara, Sibro Malisi Partai Nasdem 3.917 suara, Eko Purwanto dari PKB 2.346 suara, Mulas Kurniawan Partai Golkar 2.867 suara, Heri Poniman Partai Gerindra 1.260 suara, Saiful Iman PKB 2.105 suara, Isah Junaidah PDIP 1.415 suara, Syaiful Rohman PKS 1.114 suara. 2. Dapil Kota Probolinggo 2 Kecamatan Mayangan, alokasi 8 kursi. Haji Abdus Syukur Partai Golkar 2.192 suara, Haji Saifuddin PKB 2.439 suara, Supriyanto PDI Perjuangan 1.519 suara, Nunung Muhammad Toha Partai Nasdem 2.733 suara, Dr. Evariani Partai Gerindra 1.688 suara, Zainul Fatoni P3 1.826 suara, Tri Atmojo Adip Susilo PKS 2.143 suara, Hajah Dwi Laksmi Sinta Kusumawardani Partai Golkar 2.211 suara. 3. Dapil Kota Probolinggo 3 Kecamatan Wonoasih, alokasi 4 kursi. Abdul Mujib PKB 2.336 suara, Imam Hanafi PDIP 1.940 suara, Masda Putri Amelia Partai Golkar 2.775 suara, Riyadles Solihin Firdaus Partai Gerindra 1.773 suara. 4. Dapil Kota Probolinggo 4 Kecamatan Kedopok alokasi 5 kursi. Fernanda Zulkarnain Partai Golkar 2.359 suara, Hajah Nur Hudana PKB 3.183 suara, Elias Adityawan Partai Nasdem 2.863 suara, Dasno PKS 2.498 suara, Santi Wilujeng Prastiani PDIP 1.057 suara. 5. Dapil Kota Probolinggo 5 Kecamatan Kademangan alokasi 5 kursi. Sahri Trigiantoro PDI Perjuangan 3.772 suara,
Muhammad Muizuddin PKB 2.513 suara, Endang Irawati Partai Gerindra 1.533 suara, Haja Farina Curun Inin Partai Golkar 2.173 suara, Robit Riyanto P3 3.496 suara. Dengan demikian kursi DPRD Kota Probolinggo akan diisi oleh 7 partai politik, yaitu Partai Golkar dengan 7 kursi, PKB dengan 6 kursi, PDI Perjuangan dengan 5 kursi, Gerindra dengan 4 kursi, Nasdem dan PKS masing-masing dengan 3 kursi, serta P3 dengan 2 kursi. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Total dari Dapil, Dapil Kota Probolinggo 1, Kota Probolinggo 2, Kota Probolinggo 3, Kota Probolinggo 4, dan Kota Probolinggo 5. Partai Kebangkitan Bangsa, jumlah perolehan kursi 6, Partai Gerindra 4, PDI Perjuangan 5, Partai Golkar 7, Partai Nasdem 3, Partai Buruh 0, Partai Gelombang Rakyat Indonesia 0, Partai Keadilan Sejahtera 3, Partai Keadilan Rakyat 0, Garuda 0, Partai Amanat Nasional 0, Partai Demokrat 0, Partai Demokrat 0, Partai Solidaritas Indonesia 0, Partai Perindo 0, Partai Persatuan Pembangunan 2, Partai Umat 0, total 30 kursi. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk perolehan untuk nomor pilih bisa terima kasih Bapak. Sebetulnya kan bergantung kepada pertama, kursi pertama itu kan dikunci dulu. Dalam satu daerah pemilihan, partai politik yang mendapatkan suara terbanyak itu siapa? Partai apa? Nah, baru kemudian suara itu dibagi dengan bilangan pembagi 3. Dari bilangan pembagi 3 ini ketemu apakah masih ada suara yang lebih tinggi setelah dibagi 3. Kalau satu partai tertentu yang ternyata lebih tinggi dari partai yang lain, maka partai itu akan mendapatkan satu tambahan kursi kedua. Kalau misalnya tidak, maka diambilkan dari pembagian 3, seterusnya sampai kursi terakhir itu nanti habis, dibagi untuk siapa. Jadi bisa saja sisa suara partai politik itu, nah ini kok lebih besar daripada yang lain. Ya bisa saja karena bergantung kepada habisnya kursi pada saat pembagian alokasi kursi di masing-masing pembagi mulai dari 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Ketua, untuk menyiasati sia-sianya suara ke depan, ada masukan Anda? Kalau saya, ini pendapat pribadi ya pendapat pribadi. Tahun 99 itu pernah ada mekanisme Stembus Akor. Jadi ada alokasi kursi khusus terakhir yang mengakomodir sisa kursi, sisa suara dari berbagai macam partai politik kemudian digabungkan, dikasihkanlah kepada sisa suara terbanyak. Dan nampaknya ke depan barangkali itu perlu, atau mungkin ada metode lain yang bisa untuk itu. Jadi bisa jadi
metodenya metode campuran. Kalau sekarang kan murni menggunakan metode silent dengan pembagi 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Ke depan bisa saja karena sisa suara tidak bertuan itu cukup banyak, bisa saja digunakan dengan mekanisme hybrid. Jadi tetap 6, 3, 5, 7 tapi juga harus menambahkan alokasi kursi, berarti merombak seluruh sistem penentuan alokasi kursi dalam satu daerah pemilihan. Jadi kalau satu sistem itu berubah, maka yang lain kan juga turut berubah. Sahnya hari ini. Ya, jadi sahnya hari ini. Jadi yang kemarin itu boleh jadi itu kan hasil perhitungan masing-masing partai politik. Tetapi kan semuanya sudah mengetahui melalui mekanisme rekapitulasi. Pada saat rekapitulasi, partai politik sudah bisa menghitung berapa alokasi yang dia dapat partai politiknya termasuk caleg yang terpilih. Nah, sahnya dapat berapa kursi dan siapa caleg yang terpilih ya hari ini. Sebelum hari ini belum sah. Pak, kenapa ditetapkan hari ini? Apakah karena menunggu surat dari MK itu tadi? Iya, jadi memang ketentuannya demikian. 3 hari setelah KPU menerima surat dari Mahkamah Konstitusi bahwa tidak ada sengketa PHPU ya di Kota Probolinggo terutama. Nah, dari situ kemudian dihitung 3 hari. 3 hari itu kalau dari 29 ya tanggal 2, 31 dan tanggal 2 ini adalah hari terakhir secara nasional ditetapkan bagi yang tidak terdapat sengketa, perolehan suara dan caleg terpilih sudah bisa ditetapkan. Pak, tadi bahwasanya 21 hari setelah ditetapkan wajib untuk Menyerahkan LHKPN. Ya, itu syarat, ya wajib dan itu apabila tidak dipenuhi yang bersangkutan tidak dapat dilantik atau tertunda pelantikannya. Pelantikannya kapan Pak perkiraan? Kalau Kota Probolinggo kalau tidak salah kan berakhirnya tanggal 24 Agustus. Tanggal 24 Agustus. 3 hari setelah itu pendaftaran wali kota dan wakil wali kota. Apa benar incumbent hampir 50% sudah singkir Pak Ketua? Calon incumbent. Bukan tersingkir, tidak terpilih. Ya. Dari sempat kan dari wakilnya Golkar dan Nasdem itu kan sempat out itu. Bukan pulang duluan. Iya. Iya, karena walk out itu kan identik dengan protes. Jadi memang kami mengundang para pihak itu jam 2. Kemudian kami juga mengundang Forkompimda, ada selisih waktu jam 3. Nah, kami sendiri memang baru datang di rapat koordinasi di Jawa Timur, ya udah buru-buru 2 hari di Jombang, pulang langsung ke sini. Itu, jadi mohon dimaafkan barangkali ada ketidaknyamanan, harus menunggu cukup lama dan alhamdulillah sampai dengan selesai tetap ada perwakilannya kecuali yang tidak ada perwakilannya. Dan begitu. Ya, terima kasih ya Pak. Berarti pulang duluan ini ya. Hasil apa saja Pak yang disampaikan saat kegiatan rapat pleno terbuka ini, penentuan perolehan kursi. Jadi rapat pleno ini kami diundang dalam pengumuman penetapan terkait dengan hasil pemilu legislatif DPRD Kota Probolinggo sesuai dan apa yang disampaikan sudah sesuai dengan perhitungan Bawaslu juga. Siapa-siapa yang ditetapkan dalam pengumuman tersebut. Oke, mungkin ada tambahan? Cukup Pak.